Indonesia itu punya keberagaman budaya dan istiadat masing-masing ya. Tapi selain itu, kalian tahu nggak sih Indonesia itu juga punya keberagaman simbol? Keberagaman simbol? Oh, pernah dengar ya? Apa tuh? Jadi keberagaman simbol itu salah satunya adalah keberagaman simbol agama. Yang kalian tahu kan Indonesia punya 6 agama kan? Setiap agama itu punya simbolnya masing-masing loh. Oh gitu, dari keberagaman budaya yang kita tonton dan keberagaman agama yang kita jelasin, kira-kira keberagaman itu bisa berkolaborasi nggak sih? Kalian penasaran? Yuk nonton bareng-bareng! Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Kekayaan ini dilihat dari letak Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Contoh nyata dari keberagaman budaya ini adalah kebudayaan di Pulau Bali tentu berbeda dengan kebudayaan di Pulau Jawa. Begitupun mayoritas pemeluk agama di Pulau Bali tentu berbeda dengan mayoritas pemeluk agama di Pulau Jawa. Ini merupakan contoh langsung atau contoh nyata dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena keberagaman yang ada di Indonesia, ini membuat Indonesia unik dan dikenal oleh dunia. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa sih itu kolaborasi budaya. Jadi kolaborasi budaya dibagi menjadi 2 kata, yaitu ada kolaborasi dan budaya. Kolaborasi itu adalah kerjasama dan interaksi baik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Maka dari itu mereka melakukan kolaborasi. Sedangkan budaya adalah cara hidup sekelompok masyarakat yang sama. Jadi kolaborasi budaya adalah persatuan 2 budaya yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi budaya-budaya itu akan menyatu dan akan melakukan kolaborasi hingga mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari adanya kolaborasi budaya. Oke, jadi tujuan dari kolaborasi budaya itu adalah untuk menciptakan komunikasi lintas budaya, yang dimana pola itu dimulai dari melakukan kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya ini adalah menciptakan percampuran budaya-budaya yang berbeda. Selanjutnya dari adanya percampuran kebudayaan yang berbeda ini akan menyebabkan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk dari kolaborasi budaya. Bentuknya ini seperti contoh kolaborasi budaya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nanti bentuk-bentuknya secara umum akan dijelaskan lebih rinci di teman saya. Saya akan menjelaskan 2 contoh dari kolaborasi budaya. Yang pertama itu adalah student exchange, dan yang kedua itu adalah Jember Fashion Carnival. Hanya bentuk kolaborasi budaya. Yang pertama, pentas seni. Pentas seni budaya bisa menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, pameran seni budaya. Sama seperti pertunjukan seni, pameran juga menampilkan karya seni dari kebudayaan lain. Salah satu bentuk pameran seni adalah pameran seni lukis, seni pahat, dan seni ukir. Yang ketiga, pertunjukan seni budaya. Melalui pertunjukan seni, ada beberapa kebudayaan yang akan ditampilkan agar budaya tersebut dapat dikenal masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk yang lainnya. Yang keempat adalah parade budaya. Parade budaya ini banyak diselenggarakan saat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di parade ini ditampilkan di jalanan atau tempat umum. Dan tak hanya seni tari saja, parade budaya juga menampilkan seni tata rias, busana tradisional, seni bela diri, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya merupakan kegiatan untuk saling memperkenalkan budaya antar daerah yang berasal dari daerah berbeda dan saling mengenal budaya masing-masing. Dan selanjutnya adalah bazar dan expo. Di sini, kolaborasi budaya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan komersial. Misalnya, di bazar ada karya seni berupa kain tradisional, kerajinan tradisional, hingga makanan tradisional yang menjadi bagian dari budaya Indonesia itu dijual dan mendapatkan keuntungan komersial. Selanjutnya, mengapa sih kolaborasi budaya itu sangat penting di lingkungan masyarakat kita? Budaya dan kebudayaan sangat erat kaitannya satu sama lain dengan masyarakat, yang dimana budaya diperoleh dari pembelajaran atas pengalaman hidup yang dijalani. Kolaborasi budaya menjadi penting karena membawa segudang manfaat yang tidak hanya memperkaya hubungan antar individu dengan komunitas, tapi juga memperkokoh fondasi kehidupan bersama yang harmonis dan inklusif.
Yang pertama, melalui kolaborasi budaya, kita memperluas cakupan sikap toleransi di tengah masyarakat. Dengan terbuka terhadap budaya, tradisi, dan kepercayaan orang lain, kita membentuk landasan yang lebih kuat untuk saling pengertian dan penghormatan satu sama lain. Yang kedua, kolaborasi budaya memungkinkan kita untuk memperkenalkan budaya kita terhadap masyarakat luar. Ini tidak hanya membantu dalam mempromosikan warisan budaya yang kaya, tetapi juga membangun jembatan antar budaya yang memperkaya pengalaman hidup bersama. Yang ketiga, kolaborasi budaya membantu mengurangi prasangka dan memecahkan stereotip yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan atau ketakutan terhadap yang berbeda. Dengan berinteraksi langsung, saling berbagi cerita, dan memahami latar belakang budaya masing-masing, kita dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang memperkaya, tapi bukan memecah belah antara satu sama lain. Kegiatan kolaborasi budaya ini memberikan banyak manfaat, salah satunya yaitu meningkatkan sikap toleransi. Jadi, akibat adanya kolaborasi budaya ini meningkatkan sikap toleransi antara kita dengan masyarakat lainnya. Lalu yang kedua, meminimalisir adanya konflik. Jadi karena adanya kolaborasi antara budaya dari daerah satu dan daerah yang lain, itu meningkatkan komunikasi kita, jadi menjadi lebih baik antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan budaya. Akibat adanya kolaborasi budaya, itu bisa mengembangkan budaya-budaya dari daerah-daerah lain dan disatukan dan menjadi kolaborasi. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan definisi negara dan ekonomi masyarakat. Jadi jika ada kolaborasi budaya di suatu daerah, itu bisa meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat karena ada banyak pengunjung dan wisatawan baik dari lokal maupun non lokal yang berbondong-bondong ingin melihat ada kolaborasi budaya apa sih di daerah tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas. Jadi dengan adanya kolaborasi budaya bisa mengembangkan kreativitas anak-anak muda yang bisa mengembangkan budaya daerah satu dengan budaya daerah lainnya. Jadi materi selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu komunikasi lintas budaya? Jadi, komunikasi lintas budaya adalah suatu interaksi atau komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Mengapa sih perlu adanya komunikasi lintas budaya? Jadi, dengan adanya komunikasi lintas budaya, kita dapat lebih mengenal budaya lain secara lebih mendalam, dan hal ini juga dapat mengikis prasangka di antara kita. Jadi, komunikasi lintas budaya ini sendiri dapat terjadi ketika terjadinya kolaborasi budaya seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Contohnya seperti pameran seni, festival, maupun hal-hal yang lainnya. Dari pemanfaatan materi kita tadi dapat disimpulkan bahwa kolaborasi budaya adalah kerjasama antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok dalam aspek kebudayaan. Bentuknya seperti pentas seni, pertunjukan seni, pameran seni, parade budaya, bazar atau expo, dan pertukaran budaya. Alasan pentingnya adanya kolaborasi budaya ini adalah untuk melestarikan budaya tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Oleh karena itu sangat penting untuk dilestarikan. Manfaat dari kolaborasi budaya ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan toleransi antar daerah, dan juga untuk melestarikan budaya daerah tersebut. Adanya kolaborasi budaya akan menciptakan komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya ini adalah interaksi antar dua orang atau lebih dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya suatu daerah adalah dengan kolaborasi budaya.